Episode 2156-2160. Bab 2156, Satu Kepala, Dua Sakit Kepala. Saat melihat ekspresi terkejutnya, Sang Liuyu juga menyadari bahwa dia jelas-jelas mengatakan itu untuk membantunya, tetapi dia malah marah alih-alih menunjukkan rasa terima kasih. Itu agak keterlaluan. Karena itu, dia melanjutkan, kamu sebaiknya beristirahat saja dengan kakak perempuan. Kamu adalah Raja Naga yang terhormat. Jika seseorang melihatmu tidur di luar, apa yang akan mereka pikirkan? Monster alien dan makhluk neraka juga akan curiga. Zuan tertegun. Apa kamu serius sekarang? Kamu ingin aku menemani adikmu? Mata Sang Hongyu bergerak cepat. Tiba-tiba dia berkata sambil tersenyum lebar, bagaimana dengan ini? Adik kecil, kamu bisa tidur dengan kakak iparmu dan aku bisa tidur di luar. Bagaimanapun, di mata monster-monster itu, penipu itu adalah orang cabul, jadi tidur denganmu cocok dengan gayanya. Zuan tertegun. Mereka berdua benar-benar tidak takut dengan kekacauan, bukan? Yang lebih mengejutkan lagi, Sang Liuyu tiba-tiba menjawab, baiklah, kalau begitu aku akan menemani kakak ipar saja. Zuan terdiam. Sesuatu yang menakjubkan sedang terjadi saat ini. Sang Hongyu juga sedikit tercengang. Dia baru saja berencana untuk menggoda adik perempuannya sedikit, yakin bahwa adiknya tidak akan pernah setuju. Namun dia tidak pernah menyangka permainannya malah berakhir dengan menggigitnya. Sang Liuyu terkekeh dan berkata, aku bercanda. Lihat betapa enggannya dirimu sekarang. Kamu mungkin menganggapnya sebagai harta karun, tapi bagiku, dia tidak lebih dari sehelai rumput. Sang Hongyu akhirnya menyadari bahwa dia sedang dipermainkan. Dia mendengus karena malu. Kita kan saudara, jadi aku tidak keberatan. Jangan saling dorong lagi dan tidur saja bersama. Tempat tidur White Jade jauh lebih nyaman daripada tempat tidur pembantu. Mata Zuan berbinar. Saya tidak menentang gagasan itu. Semburat merah muncul di wajah Sang Liuyu. Dia mencubit adiknya dengan kesal. Aku tidak akan ikut-ikutan omong kosongmu. Kemudian, dia berbaring di tempat tidurnya sendiri dan berpura-pura tidur. Zuan tak dapat menahan diri untuk tidak memandangi kakinya yang terbuka. Mereka benar-benar sebuah karya seni. Seolah merasakan tatapannya, Sang Liuyu menarik kakinya ke dalam gaunnya. Kemudian, suaranya terdengar di telinganya. Kamu tidak boleh menindas adikku. Zuan tentu saja tahu apa yang dimaksud dengan intimidasi. Kamu sudah tahu siapa aku, jadi bagaimana mungkin aku terus mengadili kematian di sebelah rumahku? Ketika Sang Hongyu dan Zuan kembali ke kamar mereka, dia tiba-tiba mendekati Zuan. Bicaralah dengan jujur. Kamu tergoda ketika kamu sendirian dengan adikku tadi, bukan? Tidak. Zuan memasang ekspresi datar. Dia tentu saja tidak bisa mengakuinya. Tapi aku melihat matamu berbinar saat itu. Kamu salah lihat. Kenapa kamu tidak pergi dan katakan saja padanya siapa dirimu sebenarnya? Dengan hubungan kalian, dia mungkin benar-benar akan datang, tahu. Zuan terdiam. Kau terlalu banyak berpikir. Dia sudah tahu. Dia sudah mempermalukanku. Ketika dia melihat bahwa dia mengabaikannya, Sang Hongyu bergeser mendekat lagi. Dia mulai bergosip dengan rasa ingin tahu. Hubungan seperti apa yang kalian berdua miliki? Kami hanya berteman baik, jawab Zuan. Senyum hangat muncul di wajahnya saat mengingat pertemuan pertama mereka. Dilihat dari senyummu, kalian jelas bukan sekadar teman biasa. Adik perempuan selalu membicarakanmu juga. Aku belum pernah melihatnya begitu peduli pada pria manapun selama bertahun-tahun ini. Sang Hongyu mendengus. Begitukah? Jawab Zuan. Dia selalu merasa bahwa, meskipun Sang Liuyu memperlakukannya sedikit lebih baik daripada yang lain, itu tidak jauh lebih baik. Mereka berdua selalu memiliki semacam batasan di antara mereka yang membuat hubungan mereka terasa agak jauh, dan jarak itu tidak dapat ditutup sama sekali. Sebenarnya, hanya ketika dia mengakui hubungannya dengan saudara perempuan Sang Liuyu, dia merasa mereka menjadi sedikit lebih dekat. Tetapi tidak mungkin dia bisa memberitahu Sang Liuyu tentang pikirannya, atau Sang Liuyu benar-benar dapat menyakitinya. Perlukah aku membantu kalian? Tanya Sang Hongyu sambil memeluk erat lengan pria itu dan menatapnya sambil tersenyum lebar. Bagaimana bisa? Tanya Zuan, tercengang. Ia refleks menatap bibir merah basah milik wanita itu. Ketika dia melihatnya menatapnya, Sang Hongyu benar-benar malu.
Tentu saja membantumu mengejar adikku. Apa yang sedang kamu pikirkan? Zuan agak malu. Itu semua salahnya karena mengatakan hal serupa sebelumnya. Dia menjawab, tidak apa-apa. Aku tidak akan membutuhkan bantuanmu untuk itu. Apakah kamu sedang bercanda sekarang? Sang Liuyu sudah tahu siapa aku. Apakah aku benar-benar akan membiarkan kakak perempuannya menjadi mak comblang dalam situasi ini? Sekalipun Anda ingin mati, bukan begitu cara melakukannya. Kenapa tidak? Dengan bantuan kakak perempuannya, aku jamin kamu akan membuat kemajuan 2 kali lebih cepat. Saya harap kamu tidak akan mengalami bunuh diri sosial. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Keduanya mengobrol cukup lama. Sang Hongyu tiba-tiba menggigit bibir merahnya, lalu mulai mencium sudut telinganya. Saat melihat mata gadis itu berkaca-kaca, Zuan teringat peringatan Sang Liuyu dan segera berkata, adikmu ada di sebelah, jadi menurutku sebaiknya kita tidak usah melakukannya. Apa yang kamu takutkan? Dia tidak tahu siapa kamu. Sang Hongyu meniup pelan melewati telinganya. Lagi pula, bukankah kamu lebih bersemangat dari biasanya terakhir kali? Saat ingatan itu muncul kembali, Zuan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah dengan susah payah. Sang Hongyu bisa merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Dia terkekeh dan membungkuk. Oh, Zuan menarik napas dalam-dalam. Kaksang, bukannya aku tidak ingin menepati janji itu, tapi kakakmu terlalu proaktif. Sementara itu, Sang Liuyu berbaring di luar, berguling-guling, tidak bisa tidur. Entah mengapa, dia hanya merasakan sedikit frustrasi yang terpendam. Dia secara refleks mengambil ocarina di pinggangnya untuk melampiaskan emosinya yang frustrasi. Setiap kali suasana hatinya sedang buruk, dia selalu menggunakan musik untuk menghiburnya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia sedang menyamar di Istana Naga, jadi dia akan mudah ketahuan jika dia memainkan musik di sini. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia hanya bisa menyingkirkannya. Itu membuatnya semakin kesal. Tiba-tiba, ia mendengar musik, tetapi itu berasal dari rumah sebelah. Suara itu mengandung kebencian, tetapi juga kekaguman, ada tangisan dan rintihan. Wajahnya dengan cepat berubah antara merah dan pucat. Bajingan itu menindas adikku lagi. Anda telah berhasil menghubungi Sang Liuyu untuk +444+444+444. Tubuh Zuan membeku. Mereka telah ditemukan. Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Sang Hongyu melilitnya seperti gurita. Tubuhnya sangat berapi-api. Tidak apa-apa, Zuan memantapkan tekadnya. Jika aku memang harus mati, biarlah begitu. Ketika dia mendengar kakak perempuannya tiba-tiba berteriak, Sang Liuyu menggertakkan giginya. Orang ini semakin bersemangat. Namun tak lama kemudian, dia tercengang, karena mengapa dia begitu marah. Aku bahkan bukan salah satu wanitanya, jadi apa hubungannya denganku jika dia berhubungan intim dengan wanita lain? Tunggu, yang diganggunya itu kakak perempuanku, jadi tentu saja ini ada hubungannya denganku. Anda telah berhasil menipu Sang Liuyu untuk +499+499+499. Di dalam hati, Zuan merasakan 2 sakit kepala sekaligus. Melanjutkan adalah ide yang buruk, tetapi berhenti juga bukan ide yang baik. Untungnya, Sang Hongyu tidak mempersulitnya. Pinggangnya secara proaktif melilitnya, semulus air. Keesokan paginya, saat Zuan meninggalkan ruangan, dia bersiap untuk menyelinap keluar agar tidak memberi Sang Liuyu kesempatan untuk menanyainya. Namun, Sang Liuyu tampaknya sudah menduga hal ini dan menghalangi jalannya. Dia menatapnya dengan tatapan yang bisa membunuh. Anda telah berhasil menghubungi Sang Liuyu untuk +404+404+404. Apa yang terjadi dengan janjimu? Sang Liuyu bertanya melalui transmisi Qi. Zuan terdiam. Aku menghormatinya dan tidak menyentuh adikmu. Adikmulah yang menyentuhku. Tetapi dia tidak dapat mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Tepat saat itu, Sang Hongyu keluar, tampak sehat bugar. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Sang Hongyu dan bertanya, kenapa kalian berdua berdiri di sini? Sang Liuyu memandangi kulitnya yang cantik dan cara dia memegang erat lengan Zuan. Tiba-tiba dia merasa sedikit sedih. Dapatkan files tercantuk di novel bin Om. Mengapa aku harus menginterogasi orang yang disukai kakak perempuanku sejak awal? Tidak apa-apa, dia hanya bisa mendesah, lalu berbalik dengan kecewa.
Ada apa dengannya? Sang Hongyu menatap Zuan dengan bingung. Aku juga tidak tahu, kata Zuan. Meskipun dia tahu, dia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, kan? Untungnya, Kak Kier telah datang untuk menolongnya keluar dari kesulitan ini. Karena itu, Zuan segera memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan Kak Kier. Kudengar kau sudah mendapatkan mahkota Dewa Laut. Kak Kier bertanya dari dalam ruang belajar setelah mengusir semua orang keluar. Aku sudah mendapatkannya. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Kak Kier sekali lagi. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana ada makhluk jahat di dalam dirinya, yang mengalami penderitaan tanpa akhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Baguslah. Untungnya, dengan kemampuanmu, kau bisa mengaktifkan mahkota Dewa Laut. Kalau tidak, itu akan sedikit sulit. Kak Kier tidak berniat mengambil mahkota itu darinya. Dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa menggunakannya. Zuan berpikir dalam hati, untunglah monster-monster asing itu memberitahuku nama Raja Naga Palsu itu sehari sebelumnya dan tahu tentang kemampuannya. Kalau tidak, dia tidak akan benar-benar tahu apa yang sedang dibicarakan Kak Kier sekarang. Kuharap kau akan menepati janjimu dan tidak membuat masalah yang tidak perlu. Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba mendapatkan lebih banyak informasi. Jangan khawatir, pihak kita selalu dapat dipercaya. Senyum ambigu muncul di wajah Kak Kier. Kamu tampaknya bersenang-senang akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak menerima kedua saudari itu? Itu akan membuat keadaan menjadi lebih aman nanti. Zuan mendengus. Sang Liu Yu itu sangat pintar. Aku hampir ketahuan sebelumnya, jadi aku tidak ingin ada kesalahpahaman karena hal seperti ini. Baguslah kalau pikiranmu masih jernih dan belum dikuasai nafsu birahi. Kak Kier mengangguk puas. Tahan saja beberapa hari lagi, dan kita akan bisa memasuki makam 10.000 naga. Bab 2157, Makam 10.000 Naga. Zuan mencoba melakukan pendekatan tidak langsung beberapa kali, tetapi Kak Kier sangat licik dan tidak memberinya terlalu banyak informasi yang berguna. Dia tahu bahwa Kak Kier juga memiliki banyak keraguan dan tidak akan berani mengungkapkan semuanya, jadi dia tidak memaksakan topik itu. Selanjutnya, semua pihak melaksanakan apa yang perlu mereka lakukan. Makam 10.000 naga hanya dibuka sekali setiap 100 tahun. Selain persembahan kurban untuk para leluhur, mayat para naga yang telah meninggal pada masa itu akan dipindahkan ke dalam makam. Selain itu, beberapa leluhur naga yang tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi rela menghabiskan sisa waktu mereka di dalam makam. Kalau tidak, jika mereka akhirnya meninggal hanya beberapa tahun setelah makam ditutup lagi, mereka bisa berakhir harus menunggu beberapa abad lagi. Lagi pula, ras naga tidak mengadakan pemakaman yang layak kecuali ada cukup banyak naga yang mati. Jika mayat mereka dibiarkan di luar selama beberapa abad, mereka bisa menjadi jiwa yang kesepian. Tempat lain mana yang bisa dibandingkan dengan makam 10.000 naga? Jiwa mereka akan kembali ke pelukan Dewa Naga di dalam, dan mereka bahkan bisa bereinkarnasi menjadi naga baru lebih cepat. Setiap kali makam 10.000 naga dibuka, para ras samudra selalu menggelar perayaan besar. Menurut konvensi, Raja Naga dan Ratu Putri Duyung selalu menginvestasikan banyak waktu dan tenaga dalam upacara tersebut. Oleh karena itu, Zuan memanfaatkan kesempatan untuk sering tampil di depan publik bersama Sang Hongyu. Mereka menggunakan dalih untuk membahas berbagai detail, sambil sebenarnya memanfaatkan kesempatan untuk mencari tahu di mana monster alien dan makhluk neraka telah menempatkan orang-orang mereka. Untungnya, karena ia telah sepenuhnya menjinakkan Sang Hongyu, dan fakta bahwa ia dapat menggunakan mahkota Dewa Laut, kedua belah pihak tidak terlalu khawatir tentangnya, sehingga mereka tidak mencurigai gerakannya. Dengan demikian Zuan dapat mengumpulkan cukup banyak informasi. Segera setelah itu, tibalah saatnya makam 10.000 naga dibuka. Hari itu, Sang Hongyu sedang merias wajah dan berdandan dengan bantuan para pelayan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berlari ke samping dan muntah. "Yang mulia, ada apa?" tanya pelayan di sebelahnya dengan heran. "Tidak apa-apa, lanjutkan saja apa yang sedang kau lakukan." Sang Hongyu memaksakan senyum. Kemudian, ia duduk dan memberi isyarat kepada pembantunya untuk melanjutkan. Namun, tak lama kemudian, ia berlari ke samping dan muntah lagi. Setelah beberapa kali, ia merasa sedikit pusing. "Menurutku, sebaiknya kita panggil tabib istana,"
usul seorang pembantu, tetapi Sang Hongyu menghentikannya. Pembantu Sang Liuyu yang menyamar tiba-tiba bertanya, ini bukan kehamilan, kan? Para pembantu tiba-tiba mengerti. Benar, Raja Naga benar-benar memanjakan ratu, dan keduanya hampir seperti pengantin baru. Erangan ratu bahkan membuat kita semua sedikit malu, dan kulitnya tampak sehat. Dia tampak lebih cantik dari biasanya. Siapa yang tahu berapa banyak esensi yang dituangkan Raja Naga ke dalam dirinya? Berita itu menyebar dengan cepat. Ketika Zuan dan Kakier, serta beberapa orang penting lainnya bergegas datang, Sang Hongyu sudah berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Sepertinya dia baru saja pingsan. Apakah kehamilan memiliki reaksi yang begitu besar? Kakier bertanya dengan curiga. Iklan oleh Pub Future, binatang laut iblis api berkata sambil terkekeh, lihatlah betapa bodohnya dirimu. Jika Raja Naga yang asli menghamilinya, tentu saja tidak akan ada reaksi sebesar itu, tetapi apakah kamu lupa siapa dia sebenarnya? Mereka sudah menyuruh para pelayan pergi, jadi mereka tidak perlu khawatir ada yang mendengarkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Sang Hongyu. Ratu Putri Duyung ini sungguh cantik. Sekarang dia hamil, itu bahkan lebih menggairahkan. Begitu kita meninggalkan makam besar itu, aku pasti harus mencari kesempatan untuk mengalihkan perhatian penguasa transformasi segudang. Aku harus menikmati Ratu Putri Duyung dengan benar setidaknya sekali. Kakier langsung merasa lega saat mendengar kata-kata itu. Benar, dia monster alien. Entah monster macam apa yang akan muncul setelah dia menghamili. Ratu Putri Duyung. Reaksi keras Ratu Putri Duyung kemungkinan besar karena dia tidak sanggup menghadapi proses melahirkan. Buaya haus darah dan iblis sado horor juga berkomunikasi melalui kehendak ilahi. Penguasa transformasi segudang itu sungguh luar biasa. Dia bahkan menghamili Ratu Putri Duyung. Menurutmu, apakah dia akan menjadi Putri Duyung atau penguasa transformasi segudang lainnya? Menurutku, peluangnya untuk menjadi penguasa transformasi segudang lainnya sedikit lebih tinggi. Dia lebih kuat, bagaimanapun juga. Di alam tak terbatas, mereka yang lebih kuat memiliki garis keturunan yang lebih kuat. Ketika melihat orang-orang ini bergosip di antara mereka sendiri, tanpa curiga bahwa Sang Hongyu berpura-pura, Zuan menghela napas lega. Ini menghemat banyak waktu untuk menjelaskan. Mereka berdua memang bersenang-senang, tetapi mereka berdua tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil risiko terlalu besar pada saat yang krusial seperti ini. Karena itu, kehamilan Sang Hongyu secara alami dipalsukan. Mereka hanya butuh alasan untuk menahannya di luar, sehingga akan lebih mudah baginya untuk melakukan apa yang perlu dilakukannya. Kakier tiba-tiba bertanya sambil mengerutkan kening, jika Ratu sakit, lalu bagaimana kita bisa melaksanakan formalitas berikut? Discover New Stories on novel.com. Binatang laut setan api tidak menganggap hal itu sebagai masalah besar. Dia bukan satu-satunya yang bisa melaksanakan upacara itu. Kita masih punya saudara perempuannya, bukan? Kakier pun menganggap itu masuk akal, jadi ia menyetujui rencana tersebut. Kemudian, ketika yang lain pergi, Zuan mengumumkan kabar gembira tentang kehamilan ratu, yang menyebabkan perayaan besar di seluruh klan. Ada sorak-sorai kegembiraan yang tak ada habisnya di antara orang-orang ras samudra. Lagi pula, semakin banyak garis keturunan kekaisaran, semakin baik. Mereka tentu saja tidak keberatan jika ratu tetap tinggal di istananya untuk beristirahat. Banyak menteri yang setia dan berbakti bahkan lebih bahagia. Lagi pula, belum lama ini, mereka khawatir bahwa perintah penangkapan ratu akan menyebabkan kekacauan besar di ras Ocean. Sekarang kedua belah pihak berhubungan baik dan dengan perasaan mereka yang lebih dalam dari sebelumnya, itu adalah berita terbaik yang mungkin bisa mereka dengar. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang tidak senang, seperti Aoyong. Kuku-kukunya hampir menusuk dagingnya saat mendengar berita itu. Iklan oleh Pub Future. Sialan, sialan. Bajingan itu benar-benar membuat ratu hamil. Ketika dia mengingat erangan keras yang didengarnya di luar halaman malam itu, seluruh tubuhnya gemetar. Kamu sudah hampir menjadi milikku, jadi mengapa kamu mengandung anak orang lain? Anda telah berhasil menipu Aoyong untuk plus 999 plus 999 plus 999. Saat dia merasakan titik amarah di bagian belakang, Zuan menatapnya dengan jengkel. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Namun, ia tidak terlalu memikirkannya.
Lagi pula, ada musuh yang lebih penting yang harus ia waspadai 120%. Tak lama kemudian, tibalah saatnya upacara persembahan. Upacara ini tidak jauh berbeda dengan upacara di sisi manusia, tetapi yang mereka sembah tampaknya adalah Dewa Laut. Setelah upacara selesai, mereka pun tiba di depan makam 10.000 naga. Zuan sebelumnya telah mempelajari One Drop of Heaven's Essence, jadi dia memiliki banyak pengetahuan seputar geomansi. Hanya dengan sekali melihat jajaran gunung di hadapannya, dia merasa sangat tersentuh. Gunung-gunung itu sangat megah dan luas. Seolah-olah ada seekor naga raksasa yang meliuk-liuk di sekitar wilayah itu. Urat-urat naga, yang dimaksud geomansi manusia hanyalah ungkapan untuk berbicara tentang gunung-gunung yang sangat besar, tetapi di sini, kata-kata yang sama merupakan deskripsi yang akurat. Setiap jajaran gunung tampaknya penuh dengan energi naga yang kaya. Ini adalah tempat peristirahatan abadi yang hanya bisa diharapkan oleh para kaisar manusia dalam mimpi mereka. Dia mulai sedikit bersemangat. Dia bisa merasakan energi naga yang kuat bahkan dari jarak yang begitu jauh. Begitu dia masuk, mungkin dia benar-benar bisa menemukan sebatang obat abadi naga ilahi. Yang mulia, giliran Anda, kata Kakier di telinga Zuan. Para tetua ras Ocean telah menyelesaikan formalitasnya. Sebuah pintu masuk makam raksasa tiba-tiba muncul di dalam gunung besar di hadapan mereka. Pintu masuk itu tingginya beberapa ratus meter dan memiliki berbagai macam rune mendalam yang terukir di atasnya. Mereka jelas membentuk formasi kuno yang sangat mendalam yang membentang ke seluruh urat nadi naga. Zuan dapat merasakan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam diri mereka. Jika seseorang mencoba menggunakan kekuatan kasar, formasi itu akan memicu pembalasan yang ganas. Zuan menjadi semakin terkejut, karena dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat benar-benar memahami rune ini bahkan dengan pengetahuannya tentang formasi. Setelah dia memperoleh Sutra Baopo, prestasinya dalam formasi telah menjadi tak tertandingi di seluruh dunia. Dia tidak menyangka bahwa bahkan pada levelnya, dia masih tidak dapat melihat melalui formasi makam ini. Ketika dia mengingat formasi kuno dan mendalam di Istana Naga yang tertinggal dari masa lalu, Zuan semakin merasa bahwa dia telah meremehkan ras samudra. Sejarah mereka bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Selain itu, dilihat dari apa yang telah dia lihat dari wilayah mereka akhir-akhir ini, ras samudra bisa jadi hanya setitik kecil yang tidak berarti dibandingkan dengan prestise mereka di zaman kuno. Rune di pintu masuk makam tampak hidup, samar-samar membentuk sosok seekor naga. Naga itu menatap Zuan dengan tatapan tajam, seolah-olah satu kesalahan saja sudah cukup untuk melahap dan melenyapkannya. Zuan telah mempelajari tata cara membuka makam 10.000 naga dari para suster, jadi dia melangkah maju tanpa rasa gugup. Ketika dia mendekati area yang diawasi oleh naga itu, mahkota di kepalanya tiba-tiba menyala. Kemudian, seolah-olah sedang dituntun oleh sesuatu, cahaya di mahkota itu berkumpul menjadi satu sinar dan diarahkan ke mata naga batu di gerbang makam. Ketika merasakan sinar cahaya, tatapan ganas naga batu itu mereda. Segera setelah itu, garis rune di sekitarnya menyebar dan berkumpul lagi. Pola naga akhirnya menghilang dan membentuk beberapa diagram khusus lainnya. Kemudian, dengan serangkaian derit keras, pintu masuk makam perlahan terbuka. Bagian dalamnya sangat gelap, seperti mulut jurang yang menunggu orang untuk melompat masuk. Binatang laut, setan api, dan lainnya sangat bersemangat. Mereka kini harus kembali menuju kesuksesan. Namun, Kakier secara mengejutkan tampak tenang. Dia hanya menatap pintu masuk makam dengan tenang. Sulit untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Lalu, Zuan mengucapkan tangannya, memberi isyarat agar semua orang mengikuti. Seorang tetua ras laut melangkah maju untuk menghentikannya. Ekspresinya sedikit terganggu saat dia memprotes, "Yang mulia, di masa lalu, hanya Raja Naga dan naga yang sudah mati yang diizinkan memasuki makam 10.000 naga." Zuan berkata dengan acuh tak acuh, "Ratu Putri Duyung telah memerintah, dan penguasa ini sedang dalam suasana hati yang baik. Aku akan membawa beberapa orang untuk merasakan rahmat Dewa Naga bersama-sama." Tapi, para tetua ras Ocean saling menatap dengan cemas. Tepat saat itu, Aoyong angkat bicara. "Apa yang dikatakan saudara raja masuk akal. Kali ini ada lebih banyak naga yang mati dari biasanya, jadi kita tidak bisa membiarkan saudara raja."
Membawa mereka sendirian, bukan. Kami akan membantu membawa mereka ke dalam. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka orang ini akan berbicara membelanya. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Sang Liu Yu, yang menyamar sebagai pembantu, menatap Aoyong. Perjalanan ke makam ini sepertinya akan berbahaya. Akan lebih baik jika ada lebih banyak orang dari ras laut yang membantu. Zuan tidak bisa menahan tawa. Wanita ini sungguh naif. Dia mungkin tidak tahu seberapa besar pria ini menyukai saudara iparnya. Tidak mungkin dia mau membantuku. Meski begitu, dia memutuskan untuk setuju juga. Membiarkan Aoyong di luar saja akan membawa Sang Hongyu lebih banyak bahaya dalam rencana selanjutnya. Akan lebih baik jika dia menerimanya. Ketika mereka melihat betapa tegasnya Raja Naga dalam hal ini, dan dengan Aoyong yang memimpin, banyak bangsawan ras laut lainnya menyetujui rencana tersebut, bahkan termasuk beberapa tetua. Jadi, tetua lainnya tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka melanjutkan. Sebenarnya, mereka sendiri agak penasaran dengan bagian seperti apa di makam 10.000 naga itu. Namun, mereka memiliki tugas untuk berjaga di luar makam. Jadi, pada akhirnya, mereka memilih beberapa tetua untuk mengikuti Raja Naga, Aoyong, dan yang lainnya ke dalam makam. Zuan diam-diam bertanya kepada Sang Liu Yu, "Kakak Sang, ikuti aku dengan seksama. Jangan melangkah lebih dari 3 kakiku." Iklan oleh Pub Future. Baik monster alien maupun makhluk neraka, tidak ada satupun yang baik. Jika dia terlalu jauh darinya, dia tidak akan bisa menjamin keselamatannya. Sang Liu Yu memasang ekspresi aneh. Sebelumnya, ia merasa kakak Sang cukup menawan, tetapi setelah apa yang telah dilakukannya pada saudara perempuannya, ia seharusnya memanggilnya kakak ipar. Baginya, memanggilnya kakak terasa sangat aneh sekarang. Ia membuka mulutnya dan hendak meminta Sang untuk mengubah cara Sang memanggilnya, tetapi ia tidak sanggup mengatakannya. Pada akhirnya, ia hanya bisa menyuarakan konfirmasinya. Kelompok Zuan memasuki makam 10.000 naga dengan megah, dan pintu masuk makam perlahan tertutup. Hanya setelah semua ritual selesai, Raja Naga dapat membuka pintu lagi dari dalam. Ketika mereka melihat pintu makam perlahan menghilang, banyak orang dari ras Ocean tampak khawatir. Belum pernah ada orang yang memasuki makam dalam kelompok sebesar itu. Akankah terjadi hal buruk jika begitu banyak orang masuk pada saat yang sama? Lebih dari 1.000 orang masuk. Namun, beberapa orang lainnya tampak tenang. Mereka merasa bahwa itu adalah tanda kekuatan ras samudra. Di masa lalu, Raja Naga selalu baik-baik saja, jadi bagaimana mungkin ada masalah jika begitu banyak individu yang kuat masuk bersama? Yang lebih mereka khawatirkan adalah kehamilan Ratu Putri Duyung. Sekarang setelah mereka memikirkannya, Raja Naga sudah memiliki beberapa anak dengan wanita dari ras Putri Duyung. Sekarang, pengaruh ras Putri Duyung dapat merusak keseimbangan ras samudra. Untungnya, ras Putri Duyung selalu cinta damai dan tidak kejam serta haus darah. Hubungan berbagai ras dengan mereka juga baik. Sang permaisuri lembut dan bermartabat, sehingga semua orang memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Dibandingkan dengan situasi sebelumnya, ketika sang ratu memiliki hadiah untuk kepalanya, situasi saat ini jauh lebih baik. Saat beristirahat di dalam istana, Ratu Putri Duyung yang dibicarakan semua orang tiba-tiba membuka matanya. Tangannya melesat keluar seperti kilat dan dia dengan cepat menahan para pelayan di ruangan itu. Kemudian, dia menarik selimut dan melompat dari tempat tidur. Saat dia melangkah beberapa langkah, beberapa bagian baju besi muncul dari udara tipis sebelum akhirnya membentuk satu set baju besi merah yang indah. Tidak hanya semakin menonjolkan sosoknya, tetapi juga menambahkan aura heroik pada penampilannya. Ini adalah baju perang paling berharga milik ras Putri Duyung, dan karena dia sekarang adalah Ratu Putri Duyung, baju perang ini telah disempurnakan dengan banyak bahan dari Istana Naga. Mungkin ini adalah salah satu baju perang paling luar biasa di seluruh dunia. Sekarang setelah dia mengenakan set baju perang ini, secara resmi itu menandakan dimulainya perang. Tak lama kemudian, dia membunuh beberapa pelayan dan pembantu di dekat Istana Naga. Mereka semua adalah orang-orang yang dia tahu pasti berada di pihak monster, berdasarkan penyelidikan mereka sebelumnya. Sebagian besar monster alien dan makhluk neraka telah mengikuti kaki dan iblis Shadow Horror ke makam 10.000 naga.
Bagi mereka, Sang Hongyu tampaknya telah ditundukkan sepenuhnya oleh Zuan, jadi mereka sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Mereka menganggap bahwa meninggalkannya di sini sama saja dengan meninggalkan orang sakit dan orang tua sendirian. Kemudian, dia menghubungi beberapa ajudan kepercayaannya di Istana Naga. Dia mulai memimpin pasukan untuk segera melenyapkan monster-monster di Istana Naga. Dia dan Zuan sudah mendapatkan gambaran yang sangat jelas tentang situasi saat ini saat mereka mempersiapkan upacara makam 10.000 naga. Banyak monster yang telah merebut posisi kunci langsung terbunuh. Mereka yang tersisa tidak memiliki pemimpin dan hanya bisa bertarung sendiri, jadi mereka juga cepat tersapu bersih. Para monster dan makhluk neraka mencoba menghubungi iblis Shadow Horror, Kakier, dan yang lainnya, tetapi makam 10.000 naga adalah tempat yang istimewa. Bahkan dengan pengetahuannya, bahkan Zuan tidak dapat memahami formasinya. Itu benar-benar mengisolasi bagian dalam dari dunia luar. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak dapat menghubungi tuan mereka dan hanya bisa menunggu kematian mereka dalam keputusasaan. Darah musuh-musuh Sang Hongyu berceceran di wajahnya. Dia tidak lagi memiliki aura lembut dan anggun seperti biasanya. Sebaliknya, kehadirannya penuh dengan niat membunuh. Seolah-olah dia melampiaskan semua penghinaan dan kebencian yang telah dia alami di sini dan saat ini. Dia telah menjadi ratu selama bertahun-tahun. Baik dari segi kultivasinya maupun prestisenya, keduanya cukup untuk meyakinkan banyak orang. Awalnya, banyak rakyat yang merasakan ada sesuatu yang terjadi dan merasa khawatir, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka segera tenang. Selain itu, dia menyatakan bahwa dia bertindak atas perintah Raja Naga untuk melenyapkan monster. Mereka tahu betapa mereka saling mencintai, jadi tidak ada yang meragukannya. Iklan oleh Pub Future. Faktanya, ketakutan akan fakta bahwa monster telah menyusup begitu dalam membuat semakin banyak pembudidaya ras samudera bergabung. Bagaimana mungkin monster asing dan makhluk neraka itu menghentikan mereka? Ada beberapa orang pintar yang mengaku bahwa mereka adalah ajudan Raja Naga yang sebenarnya dan bahwa ratu itu memberontak. Sayangnya, Sang Hongyu mengeluarkan laba-laba iblis pemakan hati langsung dari mayat mereka untuk menunjukkannya kepada semua orang. Itu lebih meyakinkan daripada kata-kata apapun. Setelah mereka dikepung oleh para ahli ras Ocean yang marah, pada akhirnya, para monster alien dan makhluk neraka dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka memutuskan untuk mengumumkan bahwa Raja Naga sudah menjadi salah satu dari mereka, memberitahu semua orang untuk menghentikan perjuangan mereka yang sia-sia, dan bahwa semakin cepat mereka membelot ke pihak alien dan neraka, semakin baik. Sekarang, tentu saja, banyak pakar ras Ocean ragu-ragu. Mereka teringat pertikaian misterius antara Raja Naga dan Ratu Putri Duyung, dan kemudian perintah penangkapan untuk Ratu. Mereka semua mulai meragukan. Bertanya-tanya apakah Raja Naga telah menjadi monster. Apa makna yang tersisa dalam perlawanan mereka saat itu? Ketika pikiran-pikiran itu muncul, moral pihak mereka tak dapat dibendung lagi. Sang Hongyu mencibir. Raja Naga telah menerima pengakuan mahkota Dewa Laut, yang membuktikan bahwa dia adalah Raja Naga yang sebenarnya. Jangan percaya kebohongan para iblis ini. Semua orang tiba-tiba menyadarinya juga. Benar, dengan Raja Naga dan Ratu Putri Duyung di sini, mengapa kita mendengarkan apa yang dikatakan monster? Karena itu, mereka semua mengangkat senjata mereka dengan marah, mengelilingi dan memusnahkan monster-monster itu. Kemudian, Sang Hongyu mengerahkan pasukannya untuk menyelidiki apakah masih ada monster atau makhluk neraka yang tersisa di Istana Naga. Di masa lalu, operasi berskala besar seperti itu pasti akan menimbulkan pertentangan publik, tetapi mereka baru saja melihat monster menduduki beberapa mayat ras laut, jadi siapa yang akan menentang perintah itu? Jika ada yang tidak mau diperiksa, itu artinya mereka bersalah. Bisa jadi mereka monster. Ada tatapan tajam dari sekeliling, jadi tidak ada yang mau mengambil risiko itu. Lebih jauh, mereka menemukan beberapa monster melalui proses ini, sehingga membuat semua orang yang hadir semakin kooperatif. Ketika Sang Hongyu melihat bahwa situasi di Istana Naga mulai stabil, dia menghela napas lega. Dia melihat ke arah makam 10.000 naga. Sekarang semuanya tergantung pada kalian berdua. Kamu dan adik perempuanmu harus aman. Sementara itu, Zuan ditemani Sang Liuyu, diikuti oleh Kakier dan 3 monster alien. Di sekeliling mereka ada banyak bawahan mereka masing-masing.
Zuan telah menyimpulkan bahwa orang-orang ini dikendalikan oleh laba-laba iblis pemakan hati, atau makhluk neraka yang berpakaian kulit. Yang tersisa hanyalah kelompok Aoyong dan beberapa tetua ras Ocean, serta beberapa pelayan yang mengangkut mayat naga. Zuan merasa ada yang aneh. Monster alien itu jelas memiliki kelompok Lord of Myriad Transformations dan Shadow Horror Devil, sementara makhluk Hell hanya memiliki kaki R yang setingkat dengan mereka. Itu adalah rasio 4:1. Meskipun kaki R memiliki lebih banyak bawahan, tidak mungkin itu akan menutupi perbedaan kekuatan. Apakah dia benar-benar tidak khawatir kalau monster asing itu tiba-tiba menjadi bermusuhan dengannya? Kelompok itu terus berjalan ke kedalaman makam 10.000 naga. Awalnya, meskipun lorong itu gelap, beberapa sumber cahaya terkadang berkilau. Seolah-olah ada banyak harta karun yang tertanam di dalam lorong itu yang membuat ruangan menjadi sedikit lebih terang. Selain itu, ada pilar-pilar besar yang begitu lebar, sehingga butuh lebih dari selusin orang yang saling berpegangan tangan untuk mengelilinginya. Di permukaannya, semua jenis makhluk ras samudra terukir. Semakin mereka masuk, semakin kuat makhluk yang digambarkan. Akhirnya, hampir semua naga menutupi pilar-pilar itu. Mereka bahkan bisa melihat dengan jelas sisik-sisik tubuh naga-naga itu. Naga-naga itu tampak menunggu di dalam awan, siap menyerang kapan saja. Segera setelah itu, mereka tiba di depan sebuah istana yang sangat besar. Pada saat itu, Zuan hampir merasa bahwa ini adalah istana naga yang sebenarnya. Istana di luar sedikit lebih mewah dan indah, sedangkan yang ini lebih suram dan jelas terbengkalai. Ada area yang hancur di mana-mana. Setiap langkah dan batu menyampaikan jejak waktu yang telah berlalu. Meski begitu, istana itu tetap memancarkan nuansa yang megah. Itu membuat orang merasakan rasa hormat yang mendalam bahkan dari jauh. Perwakilan ras samudra yang masuk semuanya terkejut, dengan banyak individu yang lebih taat dan bersujud. Mereka menyebut tempat ini Istana Dewa Samudra. Dewa Laut, gumam Zuan sambil mulai berpikir sendiri. Dia tidak merasakan kekuatan ilahi apapun, tetapi ada energi naga yang hampir nyata yang memenuhi tempat itu. Di sisi manusia dan iblis, tidak peduli seberapa terkenalnya urat nadi naga di pegunungan itu, jika dibandingkan dengan tempat ini, urat nadi itu tidak ada apa-apanya. Berkultivasi di sini akan memberikan manfaat yang bahkan lebih besar daripada jika seseorang berada di tengah-tengah tambang batu, terutama bagi mereka yang beras naga. Benar saja, Aoyong dan beberapa tetua gemetar karena kegembiraan saat mereka merasakan energi naga murni. Jika mereka dapat hancur di tempat seperti ini, melatih mereka dapat menciptakan terobosan luar biasa setiap hari. Saat menyadari hal itu, Aoyong menatap punggung Zuan dengan kesal. Ada tempat yang begitu menakjubkan, tetapi dia menyimpan rahasianya sendiri selama ini. Pantas saja aku tidak pernah bisa menyamainya, padahal bakatku tidak lebih buruk darinya. Anda telah berhasil menipu Aoyong untuk +444 +444 +444. Saat melihat titik rage, Zuan tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Baginya, Aoyong adalah seseorang yang bahkan tidak bisa mengetahui siapa musuh sebenarnya, jadi dia bahkan tidak layak untuk dilirik sekalipun. Iklan oleh Pub Future. Kelompok itu segera menaiki tangga dan memasuki istana bawah tanah. Tepat di tengah-tengah istana, terdapat sebuah kubah yang menjulang setinggi lebih dari 1000 meter di atasnya. Laut biru jernih terlihat samar-samar di belakangnya, begitu pula beberapa sosok besar yang berenang perlahan di sekitarnya. Lupakan kelompok Aoyong, bahkan monster alien dan kaki kini mendecak lidah karena heran. Zuan mulai berpikir sendiri. Ada yang aneh di sini. Ketinggian ini seharusnya tidak lebih dari pegunungan bawah laut di luar pintu masuk makam. Mengapa kita bisa melihat laut di sini? Selain itu, makhluk laut raksasa yang berenang di atas istana seharusnya dapat melihat ke dalam istana. Mengapa ras laut tidak pernah memiliki legenda seputar istana besar ini? Apakah istana ini hanya terlihat dari satu arah? Dia menatap kubah itu, dan samar-samar dapat melihat beberapa rune rumit di area itu. Rune-rune itu mungkin membentuk formasi spasial yang telah diciptakan oleh perancang istana di masa lalu. Apa yang sedang kamu lihat? Sang Liuyu bertanya melalui transmisi suara. Dia cukup ahli dalam hukum suara, jadi dia tidak terlalu khawatir transmisi suaranya terdeteksi oleh monster. Tempat ini terasa lebih misterius dari yang kubayangkan.
Sepertinya ini bukan tempat yang bisa dibangun oleh ras Ocean dengan kemampuanmu saat ini, kata Zuan dengan ekspresi serius. Mungkin dibangun oleh ras laut kuno. Ras laut saat ini telah kehilangan banyak hal dibandingkan dengan zaman kuno, kata Sang Liuyu sambil tersenyum, tetapi sebagian besar perhatiannya masih ditujukan pada monster dan makhluk neraka. Pihak lain memiliki keunggulan mutlak. Meskipun pelatihan Zuan tinggi, kelompok 3 iblis Shadow Horror semuanya memiliki kekuatan tingkat bumi abadi, dan Kakier juga merupakan faktor misterius dan tak terduga. Mereka benar-benar kalah jumlah dalam hal kekuatan. Dia dan kakak perempuannya telah berencana untuk memilih beberapa ras Ocean terkuat untuk membantu mereka, tetapi Zuan menolak. Alasannya juga masuk akal. Dalam pertempuran tingkat ini, lebih sedikit orang bisa lebih baik. Jika ada terlalu banyak orang, monster alien dan makhluk neraka dapat bersatu dan menciptakan beberapa variabel yang tidak diinginkan. Dengan demikian, kedua saudari itu menyerah pada gagasan itu. Ketika dia melihat Zuan berjalan santai, Sang Liuyu agak linglung. Jika bukan karena kedua saudari itu yang sudah sangat mengenal Zuan dengan cara mereka sendiri, dia pasti akan bertanya-tanya apakah dia sebenarnya adalah Raja Naga palsu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini? Adik laki-lakiku yang masih muda dan belum dewasa dari gazeba itu sudah tumbuh dewasa. Iklan oleh Pub Future. Temukan alat terbaik untuk perencanaan keuangan. Temukan alat terbaik untuk perencanaan keuangan. Iklan pencarian. Kelompok itu segera tiba di depan sebuah patung raksasa yang menggambarkan seekor naga. Bagian bawah tubuhnya melingkar di tengah lautan yang mengamuk, sementara bagian atasnya di sekitarnya terukir awan, seolah-olah naga itu keluar dari laut dan terbang ke awan. Seluruh patung itu tampak hidup dan nyata. Namun, dibandingkan dengan area lain yang dirancang dengan cermat, kepala naga itu agak tidak jelas dan tersembunyi di balik awan. Mustahil untuk melihat dengan jelas. Sang Liuyu berkata di telinga Zuan, ini adalah patung Dewa Naga yang legendaris. Tidak seorang pun pernah melihat seperti apa sebenarnya Dewa Naga itu. Konon, para dewa biasanya tidak meninggalkan jejak kemunculan mereka di dunia manusia. Zuan terkejut. Tunggu, apakah Dewa Naga dan Dewa Laut adalah orang yang sama? Sang Liuyu menjawab, sebenarnya, perdebatan tentang apakah Dewa Naga dan Dewa Laut itu sama telah menjadi perdebatan yang berlangsung lama di antara ras laut, dan penelitian serta diskusi selama ribuan tahun belum dapat menjernihkan kebingungan ini. Bagaimanapun, para dewa terlalu jauh dari kita, dan tidak seorang pun pernah benar-benar melihat mereka sebelumnya. Ras naga kuno mungkin pernah melihatnya, tetapi mereka tidak meninggalkan cukup bukti bagi kita. Akhirnya, mayoritas menganggap keduanya sebagai dewa yang sama. Tentu saja, beberapa orang terbiasa menyebut mereka dengan satu atau lain cara, jadi mereka lebih condong untuk menyebut dewa tersebut dengan cara yang mereka lakukan di masa lalu. Zuan mengangguk. Seorang tetua ras Ocean segera mengingatkannya bahwa ia sekarang dapat memulai upacara. Sekelompok pelayan mulai membungkuk di hadapan patung Dewa Naga, mengatur segala macam persembahan kurban. Kemudian, para tetua ras Ocean berlutut untuk memberi hormat. Zuan adalah Raja Naga saat ini, jadi dia tentu saja harus melangkah maju dan melantunkan ritual pengorbanan yang sesuai. Ini adalah ritual tetap yang tidak dapat dilewati. Meskipun alien dan makhluk neraka tidak sabar, mereka tetap bertahan dan bekerja sama untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Namun, ritual pengorbanan segera selesai, dan yang terjadi selanjutnya adalah mengubur sisa-sisa naga. Ikuti cerita baru di Love.in.com. Di istana samping terdapat banyak gua yang mengarah ke gunung-gunung besar. Setiap gunung dipenuhi dengan lebih banyak gua seperti sarang tawon. Setiap gua dapat digunakan untuk mengubur seekor naga. Tentu saja, menurut status naga dalam kehidupan, mereka akan dimakamkan di gunung yang berbeda. Bahkan gunung yang sama akan memiliki perbedaan dalam prestise mereka. Semakin dekat ke puncak gunung mereka dikuburkan, semakin tinggi status naga yang dikuburkan. Sebaliknya, naga yang dikuburkan lebih rendah memiliki status yang lebih rendah. Zuan tampaknya berinisiatif untuk menyaksikan penguburan para naga, tetapi pada kenyataannya, itu karena tempat-tempat di mana para naga dikuburkan memiliki energi naga yang paling kaya. Dia ingin melihat apakah obat abadi naga ilahi tumbuh di dekatnya. Untuk perwakilan ras samudra dan keluarga naga yang tidak merasa terhormat dengan kehadirannya.
Raja Naga benar-benar peduli dengan rakyatnya. Dia bahkan bersedia mengawasi proses pemakaman secara pribadi. Zuan tiba di pegunungan pemakaman naga dan melepaskan indera ketuhanannya. Energi naga itu sangat kaya, seperti yang diharapkan. Energi itu membanjiri tubuh seseorang seperti air laut. Dari waktu ke waktu, gua-gua itu memancarkan cahaya yang berkilauan. Dilihat, dari cahayanya, gua-gua itu jelas luar biasa. Shadow Horror Devil, Fire Devil Sea Beast, dan Brutus Crocodile saling bertukar pandangan. Mereka semua melihat kegembiraan di mata masing-masing. Kali ini kita benar-benar kaya raya. Bagaimanapun, sebagai sifat bawaan, naga senang menimbun harta karun. Setiap kali seekor naga dikuburkan, klan mereka akan mengubur harta karun mereka yang paling berharga bersama-sama. Bahkan tanpa harta karun dan hanya mayat naga saja, urat, tulang, darah, dan daging naga merupakan bahan yang luar biasa. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, darah dan dagingnya akan membusuk. Namun, hal-hal lainnya akan tetap utuh. Terlebih lagi, itu bukanlah benda yang paling berharga. Begitu beberapa naga yang kuat mati, seluruh esensi mereka terbentuk menjadi naga mutiara. Mutiara seperti itu bahkan lebih luar biasa daripada inti dalam naga. Setelah kematian seekor naga, inti batinnya perlahan-lahan dapat menghilang, tetapi mutiara naga tidak akan menghilang, dan mutiara tersebut mengandung kekuatan paling murni di dunia yang berguna bagi para pembudidaya dari semua ras yang berbeda. Jika seorang manusia menelan satu, mereka dapat segera memperoleh tahun pelatihan yang tak terhitung jumlahnya dan menerima bantuan untuk terobosan pelatihan. Jika monster itu satu, mereka dapat segera mencerna kekuatan di dalamnya dan meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi, mutiara naga jarang terbentuk. Bahkan satu pun tidak dapat terbentuk dari 100 mayat. Menemukan mayat naga saja sudah sulit, terutama mutiara naga. Namun, di makam 10.000 naga, hal seperti itu mungkin terjadi. Ada banyak gua yang berkilau seolah-olah terkena cahaya bintang, yang kemungkinan besar adalah kilatan cahaya dari mutiara naga. Semua monster mengira bahwa setelah mereka menyelesaikan tugas mereka, mereka pasti harus mengosongkan perbendaharaan ini. Setelah mereka kembali, mereka harus menghabiskan waktu untuk berevolusi. Sejauh yang mereka tahu, mereka bahkan dapat mencapai level Shadow Horror Devil, dan bahkan level Lord of Slaughter yang legendaris pun tidak sepenuhnya mustahil. Ketika mereka memikirkannya, bahkan napas mereka pun menjadi terengah-engah. Sebaliknya, Zuan jauh lebih kecewa, karena dia tidak melihat tanda-tanda obat abadi naga ilahi. Meskipun tempatnya begitu besar, seberapa kuatkah indera ilahinya sekarang? Selain itu, obat abadi naga ilahi pasti akan dikelilingi oleh tanda-tanda supernatural, yang tidak akan luput dari perhatiannya. Kau tidak menemukannya? Tanya Sang Liuyu sambil menatapnya dengan khawatir. Saat berada di ambang akhir-akhir ini, Sang Liuyu sudah bertanya kepada Zuan mengapa dia berada di pihak ras laut. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa datang secepatnya bahkan jika dia pergi begitu saja setelah menerima suratnya. Jadi Zuan telah memberitahunya tentang bagaimana dia membutuhkan obat abadi naga ilahi untuk menyelamatkan Qiu Honglei. Ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi pada Cucuyan dan Qiu Honglei, Sang Liuyu sangat terkejut. Meskipun mereka tidak begitu dekat, dia tetap tinggal di kota Bright Moon selama beberapa tahun, dan mereka saling kenal. Setelah mendengar bahwa Zuan sedang mencari obat abadi naga ilahi untuk mereka, pendapatnya tentangnya juga sedikit berubah. Paling tidak, kemarahan yang dirasakannya berkurang. Tentu saja, jika dia tidak berakhir berhubungan dengan kakak iparnya di sepanjang jalan, rasa hormat yang dirasakannya terhadapnya bisa jadi jauh lebih kuat. Tidak, kata Zuan dengan lesu. Dia sudah jauh-jauh datang ke sini, dan perasaan harapan yang menguap begitu saja benar-benar terasa mengerikan. Ketika dia melihat betapa frustrasinya dia, Sang Liuyu mencoba menghiburnya. Meskipun tidak di sini, makam 10.000 naga sangat besar, mungkin ada di tempat lain. Misalnya, tempat yang dicari monster alien dan makhluk neraka pasti tidak ada di sini, kan? Zuan juga tahu, benar. Kakier dan monster alien tidak terlalu terkesan dengan tempat ini, yang berarti ini bukanlah tujuan mereka. Rupanya makam 10.000 naga memiliki banyak rahasia. Mungkin masih ada lebih banyak kesempatan untuk menemukan obat abadi naga ilahi. Terima kasih, jawabnya.
Dengan wanita yang begitu peduli dan penuh perhatian yang menghiburnya, hatinya langsung terasa lebih hangat. Sang Liuyu tersenyum saat melihat semangatnya kembali. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena tidak ada obat abadi di sini, Zuan langsung merasa tidak tertarik dengan tempat ini. Dia tidak ingin melanjutkan menonton proses pemakaman dan kembali ke aula utama. Perwakilan ras Ocean lainnya juga tidak merasa aneh. Fakta bahwa Raja Naga bersedia datang ke sini sudah membuat mereka sangat bangga. Bagaimana mereka dapat membuatnya berpartisipasi dalam bisnis selanjutnya? Oleh karena itu, para tetua ras Ocean terus melakukan pemakaman bersama keluarga naga yang telah meninggal. Iklan oleh Pub Future. Ketika Zuan kembali ke aula utama, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia mendongak dan melihat Aoyong berkeliaran di seluruh istana, samar-samar mengelilinginya. Apa yang Aoyong coba lakukan? Sang Liuyu mengerutkan kening. Sayangnya, dengan penyamarannya, dia tidak bisa berbicara dan memarahinya. Zuan memperhatikan bahwa para tetua yang telah menyetujui semua orang masuk bersama juga tampaknya berpihak pada Aoyong. Dia bertanya dengan dingin, apa yang kalian semua lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Aoyong mengulanginya sambil mencibir. Aku akan membuktikan bahwa kau tidak layak menjadi Raja Naga di hadapan Dewa Naga sendiri. Zuan mengangkat alis. Keputusan orang ini selalu terlalu tak terduga. Sang Liuyu terkejut dan marah. Dia baru saja berkata kepada Zuan bahwa hal yang baik jika Aoyong juga ikut masuk, karena setidaknya mereka akan memiliki beberapa pembantu dari ras Ocean di dalamnya. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa dia akan melakukan hal seperti ini? Kelompok Shadow Horror Devil dan Kakier menunjukkan ekspresi aneh. Perasaan itu cukup sulit dijelaskan. Seolah-olah sekelompok bandit bersenjata lengkap hendak melakukan tugas besar, tetapi beberapa bandit kecil muncul dan mencoba merampok mereka. Kurang terbuka, Sang Liuyu akhirnya tidak tahan lagi. Dia membantu Zuan memarahi mereka. Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan sekarang? Tentu saja, Aoyong menyeramkan. Ia menunjuk Zuan dan bertanya, apakah kalian semua berpikir bahwa orang ini layak menjadi Raja Naga? Apa yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun? Ia hanya tahu bagaimana cara berkeliling dengan wanita dari hari ke hari, menggoda wanita dari berbagai ras. Banyak istri menteri penting bahkan telah dinodai olehnya. Begitu banyak orang yang marah, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dewa Naga yang Maha Kuasa, apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang raja? Zuan mengangguk dan berkata, itu memang tidak bisa diterima. Hal-hal yang pernah dilakukan Raja Naga sebelumnya benar-benar keterlaluan, terutama obsesinya mengejar istri orang lain. Sudah sampai pada titik di mana dia bahkan melakukannya di Istana Naga. Itu benar-benar tidak masuk akal. Jika bukan karena fakta bahwa dia hanya peduli untuk bermain-main, dengan melatih Raja Naga, orang-orang penting ras laut tidak akan tergantikan secara diam-diam sejauh ini. Aoyong terdiam. Ia mengira Raja Naga pasti akan membalasnya, jadi ia telah menyiapkan banyak kritikan mengenai moral pihak lain, tetapi bagaimana ia bisa tahu bahwa Raja Naga akan mengakuinya begitu saja? Saat ini saya benar-benar tidak tahu lagi. Harus berbuat apa? Seorang tetua ras Ocean terbatuk pelan untuk mengingatkannya akan tugasnya. Aoyong akhirnya bereaksi dan berkata, karena kamu juga sudah mengetahuinya, turunkan saja jabatanmu di hadapan Dewa Naga. Lalu, aku akan mengampuni nyawamu dan menjanjikanmu kehidupan yang mulia dan kaya. Zuan menyebalkan. Aku mungkin seorang penggoda wanita dan mungkin mengabaikan tanggung jawabku, tetapi aku tahu bahwa aku adalah Raja Naga yang baik. Bagaimana caranya? Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu untuk mengejar posisiku? Aku mungkin tidak bisa berbuat banyak terhadapmu di luar, tapi kesalahanmu adalah membiarkanku memasuki makam ini. Aoyong tertawa, merasa cukup bangga pada dirinya sendiri. Bawahan dan asistennya yang terpercaya semuanya mulai melantunkan mantra dan menggunakan keterampilan mereka. Iklan oleh Pub Future. Seluruh aula menyala. Satu demi satu, rune muncul dengan cepat saat aula dipenuhi dengan formasi misterius. Formasi pengikatan naga iblis. Ekspresi Sang Liuyu berubah. Dia segera menyadari apa itu. Aoyong cukup terkejut. Pelayanmu ini tahu banyak hal. Benar, ini adalah formasi pengikat naga iblis yang aku peroleh dengan susah payah.
Di dalam formasi ini, kekuatan siapapun dari ras naga berkurang hingga hanya setengah dari kekuatan biasanya, sementara mereka yang berasal dari ras laut lainnya hanya mampu menggunakan 70 hingga 80% dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Aku punya jimat yang terbentang di sini, tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau masih akan menghadapiku? Saat dia berbicara, dia merasa semakin bangga terhadap dirinya sendiri. Jika aku membunuh Raja Naga, aku akan menjadi Raja Naga baru. Semua bab baru di fval.com. Begitu kita pergi, aku mungkin mencari alasan acak untuk mengatakan bahwa Raja Naga telah mati. Tidak ada yang bisa dilakukan orang luar jika mereka mencurigaiku. Semuanya akan berakhir saat itu, dan posisi sebagai Raja Naga akan aman. Kalau begitu, kakak ipar akan menjadi milikku. Saat dia memikirkan bagaimana Sang Hongyu tampak lebih menawan dari biasanya, pikirannya mulai memanas. Akan lebih baik jika dia menyerahkan diriku pada waktunya tiba. Jika dia berani tidak patuh, aku akan mulai mengancam anaknya dalam kandungannya. Dia tidak punya pilihan selain mengikutiku. Meski begitu, di masa depan, anak itu akan menjadi malapetaka. Begitu Sang Hongyu melahirkan pewarisku, aku akan diam-diam mengurus anak pertama itu. Begitu kita punya anak sendiri, Sang Hongyu kemungkinan besar akan menerima nasibnya saat itu. Tapi, apakah aku akan terlihat terlalu jahat? Aoyong sudah mulai membayangkan kebahagiaan seumur hidup bersama Sang Hongyu. Sudut bibir tak mampu menahan senyum. Ketika dia melihat Aoyong tersenyum seperti orang bodoh, Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil mendesah, formasi besar ini apa yang disebut kartu trufmu? Apakah ini tidak cukup untukmu? Aoyong tiba-tiba merasa sedikit lega saat melihat betapa tenangnya Zuan selama ini. Jangan bilang dia masih bisa mengandalkan sesuatu yang tidak dia ketahui.